人来救你吗？我的九幽之力，连碰到我都将成为蛇。说的这么厉害，打不过就缩壳，刘选手。领域之下无汉音。开。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Lingwu Continent bagian ke-138 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk series Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini diawali dengan tetua kekaisaran Chuyun yang muncul untuk melakukan aksinya membunuh Chen Tian. Tetua Chuyun merasa heran kenapa Chen Tian masih kelihatan santai, padahal sudah tahu kalau Tetua Chuyun akan memberikan ancaman. Kalau tidak menyingkirkan ancaman seperti kalian, bagaimana aku bisa tenang pada saat mengikuti kompetisi antar kekaisaran, ucap Chen Tian sambil tersenyum. Tetua Chuyun menganggap kalau Chen Tian sudah tidak punya kesempatan untuk mengikuti kompetisi lagi. Dia juga langsung mengirim Chen Tian ke sebuah tempat yang mana di tempat ini sudah terpasang formasi berlapis-lapis agar Chen Tian tidak bisa kabur keluar. Seperti yang terlihat, dua orang pak tua dari kekaisaran Longwu juga hadir untuk berusaha menyingkirkan Chen Tian. Di saat yang sama Xiao Mo begitu bersemangat karena tiga orang pak tua sains sudah mengepung Chen Tian di tempat ini. King Chen Tian dengan santuy bertanya apakah tempat ini merupakan kuburan yang sudah dipersiapkan oleh tiga orang pak tua ini. Tetua kekaisaran Longwu pun menjelaskan kalau tempat ini akan menjadi kuburan yang bagus untuk Chen Tian. Namun Chen Tian hanya tersenyum karena menurutnya tempat ini akan menjadi kuburan untuk tiga orang pak tua yang mencoba untuk membunuhnya. Ketika tiga orang pak tua hendak melakukan serangan, Chen Tian menggunakan martial spirit kegelapan untuk memisahkan mereka bertiga. Pemisahan ini bertujuan agar Chen Tian menghemat tenaga dengan membunuh mereka satu per satu. Dengan penuh percaya diri, satu orang pak tua melakukan serangan kepada Chen Tian sembari menyebut kalau serangan ini merupakan kekuatan pemusnahan. Namun hanya dengan satu kali hentakan kaki saja, Chen Tian sudah mampu menghancurkan serangan yang disebut sebagai serangan pemusnahan. Bahkan di sini Chen Tian mampu menyudutkan pak tua ini sampai ke tanah. Lagi dan lagi pak tua ini berniat melakukan serangan susulan sembari ngebacot kalau serangan kali ini akan membuat Chen Tian sangat putus asa. Tapi ternyata pak tua hanya membuat sebuah perisai pelindung yang dia anggap tidak akan bisa dihancurkan oleh siapapun. Chen Tian hanya tersenyum melihat kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh pak tua di hadapannya. Bang MC kemudian meminta Xiao Mo untuk menunjukkan bahwa perisai pelindung pak tua hanyalah sebuah cangkang kura-kura yang sangat rapuh. Xiao Mo kemudian bertransformasi menjadi hewan cilin dan kemudian melakukan serangan kepada pak tua. Serangan kecil yang digunakan oleh Xiao Mo dianggap pak tua sebagai serangan semut yang tidak akan mampu untuk menghancurkan perisai pelindung. Tapi pak tua dibuat kaget karena ternyata serangan kecil dari Xiao Mo dikombinasikan dengan formasi teleportasi. Dengan begitu formasi pelindung pak tua sama sekali tidak berguna. King Chen Tian kemudian memanfaatkan situasi ini untuk menggunakan teknik bela diri jiwa guna menyerap jiwa sain dari pak tua di hadapannya.
Setelah satu orang pak tua mokat, muncul dua orang pak tua yang masih hidup. Mereka berdua kaget karena satu rekan mereka sudah menghilang, dengan kata lain dia sudah dikalahkan oleh King Chentian. Bang MC kemudian mempertegas kalau satu rekan dari mereka berdua sudah mati di tangannya, jadi mereka tidak perlu mencari lagi di mana keberadaan satu orang pak tua itu. Pada awalnya tetua Long Wu tidak bisa mempercayai hal tersebut karena Chentian saat ini baru berada di ranah Martial King. Namun Chentian hanya tersenyum sembari berucap, waktu itu leluhur Wuzong kekaisaran Long Wu juga berucap hal yang sama, tapi akhirnya dia juga mati di tanganku. Pernyataan Chentian ini membuat tetua Chuyun kaget dan panik. Dia kemudian menanyakan kebenaran hal ini kepada tetua Long Wu. Sejenak tetua Long Wu pun berpikir apakah leluhur Wuzongnya mati di tangan Chentian. Namun dia sudah tidak peduli lagi dengan hal tersebut karena sudah kepalang tanggung untuk membunuh King Chentian di tempat ini. Tetua Long Wu dan tetua Chuyun kemudian melakukan serangan kombinasi. Tetua Chuyun menggunakan tombak dewa sementara tetua Long Wu menggunakan naga api. Serangan kombinasi dari mereka berdua ini tidak ada harga dirinya di hadapan King Chentian. Hanya dengan satu kali tebasan pedang biasa, Bang MC sudah mampu menahan serangan kombinasi tersebut. Untuk kedua kalinya, tetua Long Wu dan tetua Chuyun kembali melakukan serangan kombinasi. Mereka berdua percaya serangan tombak kali ini akan memburu Chentian hingga kekuatan jiwanya habis. Namun ya begitulah, serangan seperti ini hanyalah serangan sepele untuk King Chentian. Dengan kekuatan Kaisar Xingchen, Bang MC menunjukkan kepada tetua Long Wu dan tetua Chuyun apa itu kekuatan domain yang sesungguhnya. Kemunculan domain Kaisar Xingchen tentu membuat tetua Long Wu dan tetua Chuyun kaget. Terlebih domain yang digunakan oleh Chentian sudah berada di tahap yang sempurna. Dengan hanya satu kali jentikan jari saja, Bang MC berhasil membuat tetua Long Wu dan tetua Chuyun kehilangan tubuh fisik mereka. Seperti yang sudah Chentian menggunakan teknik bela diri jiwa untuk menyerap tubuh jiwa dari kedua orang pak tua ini. Sebelum kematiannya, Pak Tua Chuyun sempat memberikan penawaran kepada Chentian agar dia tidak mati. Namun Chentian sudah tidak peduli dengan penawaran apapun yang dikatakan oleh tetua Chuyun. Setelah berhasil membunuh serta menyerap kekuatan 3 orang Sain, Tuan Jian segera meminta Chentian untuk segera berkultivasi tertutup karena tubuh Chentian tidak akan kuat jika dibiarkan terlalu lama. Sementara itu, di salah satu kediaman murid Kekaisaran Tianfu, muncul tuan muda Istana Suci Lingwu yaitu Xia Tian menggunakan sebuah topeng. Ternyata murid ini merupakan salah satu anggota Istana Suci Lingwu yang sudah mendapatkan tugas khusus pada kompetisi antar kekaisaran tahun ini. Xia Tian meminta murid ini untuk menjalankan tugas dengan baik, terutama tugas untuk menyingkirkan Chentian yang dianggap sebagai bidak terpenting bagi Istana Suci Lingwu. 没有必要紧，店主交给我的棋子之一。 Singkat cerita, para jenius sudah berkumpul karena mereka akan segera pergi ke kompetisi antar kekaisaran. Namun di sini Raja Yanqing belum juga berangkat karena mereka masih menunggu satu orang yang belum datang. Yap, satu orang murid yang masih ditunggu oleh Raja Yanqing adalah King Chentian. King Chentian tampak meminta maaf kepada semua orang karena sudah membuat mereka semua menunggu lama di tempat ini. 说是那人一直不来，让各位久等了。 Scene kemunculan Chentian yang bersiap untuk mengikuti kompetisi ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya.
Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.